warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama siswa kelas 5 semuanya hebat. Sekali lagi ya, siswa kelas 5 semuanya Hebat. Oke. Sekarang karena pelajaran hari ini adalah bahasa Inggris, kita Pak Bima akan memulai dengan bahasa Inggris juga. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning my teacher. Kalian namanya gitu ya? Good morning my student. Good morning my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. Oke, sekali lagi ya. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my teacher. Good morning my student. Good morning my student, how are you? I'm fine. Oke, jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang storytelling. Ada yang tahu what the meaning of storytelling? Storytelling. Pernah mendengarkan cerita kancil dan buaya? Oh, nah. Pernah mendengarkan melihat di televisi itu ada film Malaysia yang pada zaman dahulu? Pernah? Nah, itu adalah sedikit contoh dari storytelling. Dan storytelling kali ini Pak Bima akan menjelaskan tentang fabel. Fabel. Ada yang tahu fabel? Pernah? Masa lupa? Fabel. Fabel. Kalau dicontohkan, salah satu contohnya itu kelinci dan kura-kura. Kelinci yang sombong dan kura-kura yang sabar. Oh. Iya, Upin-Ipin itu contohnya satu. Terus ada kancil yang cerdik dan Pak Tani. Itu. Jadi dari pengertian itu apa? What the meaning fabel, teks fabel. Gak ingat? Lupa. Kelas 4? Kelas 5? Lupa. Fabel. Jadi fabel is short fiction stories that have a moral teach a lesson. Jadi teks fabel adalah teks yang cerita pendek yang memiliki pesan moral dan mengajarkan kebaikan. Contohnya satu. Lalu cerita fabel biasanya menggunakan animal itu hewan yang dirupakan seperti manusia. Jadi kan kayak contohnya fabel kura-kura dan kelinci, kura-kuranya pakai baju seperti manusia, bisa berbicara. Itu namanya fabel. Terus objek, benda, dan part of nature. Apa itu part of nature? Bagian dari alam. Kayak di Upin-Ipin yang ijak jadi pohon. Ingat? Nah, itu adalah salah satu contoh manusia, hewan yang dijadikan manusia. Dan ceritanya hanya imajinasi. Kan gak mungkin kucing bisa ngomong. Terus kelinci juga bisa balapan lari sama kura-kura, dan itu gak mungkin. Lalu there is a fabel text elements, atau bahasa Indonesianya unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam teks fabel. Nah, seperti Pak Bima contohkan tadi, kura-kura memakai kacamata
kayak gini kan kacamata ini kan digunakan untuk manusia. Mungkin juga kura-kura bisa berdiri apalagi ngangkat jempol. Gak mungkin kan? Jadi selain itu hanya imajinasi. Imajinasi itu apa sih? Khayalan. Gak mungkin terjadi, betul. Yes. 2. Watak or character. Bisa ditirukan? Character. Figure. Asik. Lalu tokoh atau figur. Unsur-unsurnya. 1. Ada tokoh. Watak or character. Latar or setting. Ya, setting. Tema atau theme. Pesan moral or moral message. Nah, di dalam suatu teks fabel selalu ada 5 unsur ini dan akan dijelaskan lebih lanjut. Tokoh atau figur. People or animals who are the actors or in the story. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Tokoh apa sih tokoh itu? Pemain karakter bisa yang bermain sebagai di cerita. Ada 2, main figure sama supporting figure. Main figure itu pemeran utama, kayak di contoh cerita Upin Ipin yang biasanya dekat dengan kalian. Upin Ipin itu pemeran utamanya siapa? Upin Ipin, Kak Ros, yang sering terlihat, ya yang sering diperlihatkan. Ya itu kalau di video, kalau berbentuk cerita itu biasanya sering diceritakan. Ada supporting figure atau pemeran support apa? Ada yang tahu support? Pendukung, peran pendukung. Yang tak tahu sing bawah kanan. Kanan. Ya. Lanjut. Watak. Yang kedua, watak or character. Characteristic created by the author for the character in the story. Nah, ada yang tahu karakter? Karakter. Watak itu apa sih watak ini? What is the meaning of watak? Sifat. Betul. Sifat yang dibuat oleh pengarang untuk tokoh di dalam cerita. Ada 2, umumnya secara umum ada 2. Yang pertama, yang kedua, ya. Yang baik hati, yang tidak memiliki sifat baik, antagonis. Oke, lanjut. Latar atau setting. Ya Pak Bima pakai kanva. Cuma punya Pak Bima nggak keren. Place and time of events and atmosphere in the story. Place ini apa? Bahasa Indonesia-nya? Place, tempat, and time, waktu dari suatu kejadian, dan atmosfer itu kejadian di dalam cerita, ya. Contohnya ini ada waktunya pagi hari, malam hari, bisa siang hari, bisa sore hari. Lalu ada tempatnya, ada biasanya teks fabel diceritakan di hutan, lalu di persawahan. Tema atau menjadi ide yang mendasari sebuah cerita. Ada contoh-contoh cerita, tema cerita. Ada yang pertama atau live
Baik. Lalu yang kedua tentang atau lalu yang ketiga atau education. Lalu atau experience. Lalu yang kelima persahabatan atau friendship. Ini kalau ada friendship. Lanjut. Dan terakhir, fabel itu selalu memiliki yang namanya pesan moral. Pesan yang mengajak untuk berbuat baik, ya melakukan hal-hal baik. Do a good things, hal baik. Contohnya biasanya dalam suatu cerita kayak seperti cerita kelinci dan kura-kura. Itu pesan moralnya apa? Kelinci dan kura-kura. Ban, masuk. Ban. Pak Bima bikin video, Ban. Ban. Contoh yang pertama, di cerita kelinci dan kura-kura, itu pesan moralnya apa? Pernah lihat cerita kelinci dan kura-kura? Yang dibikin? Ya, pesan moralnya apa? Ya, apa? Apa pesan moralnya? Itu kan kelinci yang terlalu meremehkan kura-kura. Akhirnya yang menang berarti apa pesan moralnya? Selain itu jangan menjadi orang yang sombong. Don't be an arrogant person. Arogan itu sombong. Lalu biasanya ada pesan moral yang lainnya. Be filial to your parents, berbaktilah kepada orang tua. Lalu ada juga kalau ceritanya tentang lingkungan, about the environment, do not cut down trees carelessly. Jangan menebang pohon, bisa menyebabkan banjir. Oke. Next. So now we are gonna watch the movie or text fabel. The title is The Hare and Tortoise atau kelinci dan kura-kura. Jokowi meneruskan perjalanan dengan banyak pesona. Please listen carefully in front of the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, United States, we learn English.
let's kembali bersama Belajar Bahasa Inggris. Well, today we are going to learn about travel. Pavel. Hari ini kita akan belajar tentang travel. Well, travel. It's a story. Will you believe it anymore? In a forest, all animals are friendly, so the atmosphere in the forest is very calm. One day, there was an animal that was always excited and noisy. It turned out that the noise came from the rabbit's footsteps. Rabbits always run around the forest and they sit down almost everywhere. All the animals in the forest have been changed. But none of the animals dare to accept the rabbit challenge. But can the couple of together and share connection? The rabbit was every person in Nah ini sekarang ini yang di depan kan tadi kelinci nantang kura-kura dan kura-kura pun setuju dengan tantangan kelinci betul. Nah sudah dimulai lombanya. the pair is small and similarly important. Kura-kura hanya tersenyum dan terus mencoba untuk berlari. And instant, a rabbit was in front of the finish line. Secara cepat, kelinci sudah berada di depan garis finish. Feeling he was far, the rabbit waved loudly for the conference. Dengan bangga, kelinci menunggu sampai ketiduran di garis finish. And while waiting for the rabbit, he decided to rest under a shade tree, under the canopy, fell asleep. Tanpa diketahui kelinci, kura-kura datang dan akan mencapai garis finish. Dan kelinci masih tertidur. All the animals played in support. Hewan-hewan lainnya berteriak dan mendukung. Sampai akhirnya kelinci terbangun karena suara laki The tertentu. rabbit woke and was surprised to see the tortoise already had a fixed line. The rabbit tried to reach it, but it was too long. The tortoise understood this. It offered to end the race. All the other animals cheered with joy, seeing the tortoise win the game. The rabbit didn't believe that. Enough for the Si race. kelinci tidak percaya mengapa dia bisa kalah dari He cannot be. kura-kura. Dan akhirnya kelinci pun menyerah. The rabbit understood not to be other anymore and wouldn't limit his action.
Belum bisa keluar kan? Hello? Are you bring the paper, guys? Kalian bawa kertas? Bawa. Ada lagi? Kertas menulis. Buat menulis sebentar. Oke, guys. Jadi cerita yang telah kalian lihat tadi itu adalah salah satu contoh teks fabel. Apa tadi judulnya? Who is still remember the title? Raise your hand. Title, judul bahasa Inggris. Judulnya tadi apa? Gak apa-apa, coba. Judulnya diingat-ingat. The head and the face. Yes. Next step is to the assignment atau tugas. Assignment. Question number 1. Yes. Senggol. Terus langsung ditulis jawabannya. Apa? Question number 1. Langsung ditulis jawabannya ya. Gak apa-apa karena laptopnya mati. What is the title of the fabel you have seen? Apa judul teks fabel yang telah kalian lihat tadi? Tulis aja, saya ketik bahasa Indonesia nggak apa-apa. Judulnya The hair, the hari, the hair and and the tortoise. Question number 2. Finish? Belum itu not yet. Finish. Question number 2. Who are the characters in the story? Who itu siapa saja? Siapa saja tokoh yang ada di cerita tadi? Tulis. Boleh terserah. Who are the characters in the story? Siapa saja tokoh yang ada di cerita tersebut?
Itu soalnya bisa di langsung ditulis jawabannya. Finish. Question number 3. 3. Where is the setting of the story? Yeah. Where is the setting of the story? Di mana setting tadi? Empat. Bahasa Inggris? Forest. Forest. Number 4. Forest. Forest. Kurang tancap. Question number 4. What is the difference in the character of boar and turtle? Perbedaan sifatnya kura-kura dan kelinci apa? Yo. Yang tadi lo protagonis sama antagonis, yang protagonis yang mana, yang antagonis yang mana? Question number 5, terakhir. What is the moral of the story? Pesan moral dari cerita yang telah kalian lihat. Pesan moral. Ya bisa, nggak apa-apa. Dan bisa bahasa Inggris nggak apa-apa. Campur apa bahasa? Wah. Arogan. Don't be arrogant person. Jangan ngomong. Don't. Menjadi. Be. Sombong. Arogan. Orang. Don't be arrogant person. Finish? Finish guys? Okay. Belum. Okay. Who won? Tell the answer in the front of class. Siapa yang mau memberikan jawabannya di depan kelas? Siapa?
perhatikan. Pak, gak ketok Pak sing ngene. Oke. Question number 2. Kameramen kok. Oke. The hare, the tortoise. Tadi ada apa saja? Monkey. Apa ya? Yes. Yes. Number 3. Endang lo nendang. Number 3. Ya, number 3. Hutan atau tadi bahasa Inggrisnya forest. Number 4. Yes, that's right. Last question, number 5. Apa? Don't be arrogant person. Okay, guys. Thank you for today learning. I hope you can develop your English course. Kalian bisa mengembangkan bahasa Inggris kalian lagi dengan cara apa? Belajar, ya. Kan sering kalian pakai HP, HP-nya itu dikasih bahasa Inggris biar bisa bahasa Inggris. Ya. Oke, thank you for today. You can do your job task now. Clean the class. Kan bersama Bu Gelis tadi disuruh bukan kelas. Oke guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.